Halo teman-teman semua. Banyak sekali orang menganggap laporan keuangan itu rumit, sulit, mumet. Apakah Anda salah satunya? Itu karena laporan keuangan memang tidak memberitahu apapun. Tidak ada jawaban langsung yang diberikan oleh laporan keuangan. Tahukah Anda bahwa laporan keuangan itu hanyalah pedoman atau guidelines yang membimbing Anda berpikir untuk mencari jawaban? Saya mulai berkarir di kantor akuntan publik internasional Big Four saat krisis moneter 1998. Penugasan pertama waktu itu ikut pembekuan operasi salah satu bank swasta publik terbesar saat itu. Saya heran, kok bank sebesar ini bisa dibekukan? Bagaimana laporan keuangannya? Lalu saya mendalami laporan keuangan selama 11 tahun berkarir di kantor akuntan publik. Saya membantu klien-klien dalam audit, go public, aksi-aksi korporasi, baik untuk BUMN, swasta, di berbagai sektor dan industri. Saya menjadi ahli membaca dan menyusun laporan keuangan sesuai standar aturan yang berlaku. Tapi ada yang belum terjawab, yaitu bagaimana operasional di balik laporan keuangan. Keinginan belajar itu mengantarkan saya pindah ke perusahaan publik kelapa sawit dan diberi kesempatan memimpin divisi operasi hilir atau downstream, yaitu pengolahan kelapa sawit menjadi CPO. Itu kesempatan yang langka sekali karena belum pernah sebelumnya ada orang dengan background finance dan buta teknis operasional dipercaya memimpin dan membawahi manajer-manajer pabrik untuk seluruh region. Di sana saya belajar banyak dengan langsung turun ke lapangan dan pabrik untuk mempelajari seluk-beluk operasional kelapa sawit. Mata saya juga terbuka. Kenapa operasional harus paham laporan keuangan sama seperti keuangan harus mengerti tentang operasional. Karena keduanya ini selaras. Apa yang dilakukan operasional akan masuk ke laporan keuangan. Dan apa yang harus diperbaiki operasional, tanda-tandanya kelihatan di laporan keuangan. Pengalaman ini juga saya perkaya dengan belajar membangun bisnis sendiri. Ada yang kafe, coffee shop, minimarket, dan merasakan sendiri pahit manisnya berbisnis itu seperti apa. Kesempatan luar biasa datang lagi ketika saya ditawari menjadi Chief Financial Officer atau CFO dari grup Taman Rekreasi. Kebetulan saat itu Chief Operation dan Chief Human Resources Officer kosong dan saya membantu untuk kedua fungsi tersebut mewakili owner mengontrol bisnis seluruh grup. Keunikan grup ini mungkin satu-satunya di Indonesia adalah integrasi taman rekreasi mereka dengan konservasi marga satwa atau wildlife conservation di 4 provinsi. Pernah nggak penasaran bagaimana marga satwa dibukukan? Nggak ada itu di buku pelajaran akuntansi. Selain itu, grup ini ternyata memiliki banyak bisnis lain. Antara lain ada giant indoor aquarium di dalam mall. Lalu ada hotel. Kita belajar bagaimana optimalisasi occupancy dan average room rate. Kemudian juga ada bisnis kuliner. Kita berhadapan dengan food waste atau sisa makanan. Ada lagi toko merchandise official. Itu berarti bisnis retail. Kemudian SPBU. Bisnis perdagangan, dan juga sirkus, yaitu bisnis yang sangat mobile karena pindah dari satu kota ke kota yang lain. Dan juga masih ada proyek-proyek dalam konstruksi pengembangan yang tingkat kesulitannya cukup tinggi karena ada melibatkan konstruksi di bawah laut. Dengan begitu banyak bisnis dan tanggung jawab, maka saya perlu untuk efisien dan efektif dalam mengontrol dan mengambil keputusan untuk grup. Kalau cuma lihat angka-angka laporan keuangan, tidak ada jawaban langsung untuk kondisi bisnis grup itu bagaimana. Karena itu, saya menggunakan satu cara untuk mengambil keputusan lebih tepat dan akurat, yaitu si laporan keuangan bagaimana bisa curhat sendiri tentang kinerja dan problem-problem yang dihadapinya. Bisnis itu mirip tubuh manusia. Kalau tubuh punya organ penting untuk bisa hidup seperti otak, jantung, hati, dan lain-lain, maka bisnis punya organ penting untuk bisa sukses.
Kuncinya adalah menentukan mana organ penting, mana bukan. Begitu kita tahu, maka organ penting ini akan kita jaga dan dahulukan supaya bisnis tetap sukses. Setelah organ penting menampakkan diri, maka laporan keuangan akan terlihat seperti curhat sendiri kepada kita. Oke, kita akan sama-sama belajar dalam workshop full day saya bahwa ada 3 hal utama supaya laporan keuangan bisa curhat sendiri, yaitu paham, ukur, pakai. Mari kita bahas satu persatu. Semua dimulai dari pembukuan. Ini sebenarnya hanyalah penambahan dan pengurangan saja. Lalu orang menghabiskan waktu lama sekali di akuntansi sebelum sampai ke realita bisnis sebenarnya. Nanti di workshop kita akan pelajari bahwa akuntansi itu hanyalah suatu bahasa. Dan kalau kita tidak mengerti bahasa, maka kita terpaksa bergantung kepada penterjemah. Tapi keputusan bisnis yang diambil tergantung terjemahan orang lain, bukan? Karena itu kita akan kursus singkat bahasa di workshop untuk melepaskan ketergantungan terhadap penterjemah. Untuk menemukan jawaban bisnis, laporan keuangan sangat berguna untuk membimbing arah berpikir kita. Angka-angka di laporan keuangan itu adalah bahan mentah untuk memahami bisnis. Tapi seperti peta harta karun, kalau kita salah menggunakan petunjuk atau pedoman, maka akhirannya zong. Betul? Karena itu di dalam workshop kita akan belajar bagaimana memaksimalkan laporan keuangan sebagai pedoman tepat guna bisnis. Seperti yang saya singgung sebelumnya, orang menghabiskan waktu terlalu lama di akuntansi dan angka-angkanya sebelum sampai ke realita bisnis sebenarnya. Jadi kalau Anda pernah atau belum pernah belajar akuntansi, maka di workshop nanti saya akan minta Anda melupakan semua aturan rumit akuntansi dan fokus ke realita bisnis, cukup bermodal logika dan akal sehat saja. Tunggu dulu, hal penting kedua yang harus dipelajari adalah mengukur laporan keuangan. Untuk tahu kinerja dan kesehatan bisnis, maka laporan keuangan harus bisa diukur. Setelah diukur, barulah dia bisa dibandingkan dengan bisnis lainnya dan bisa diketahui mana organ sakit, mana organ sehat. Organ sakit tentu perlu disembuhkan. Karena itu, di dalam workshop kita akan belajar cara logis dan instan mengukur kinerja sama seperti yang saya praktekkan waktu saya mengontrol bisnis dan laporan keuangan yang beragam. Kalau di pasar, kita bisa mengetahui mana buah mentah, mana buah matang berdasarkan ukuran, warna, berat, dan lain-lain. Maka bisnis juga sama. Kita sekarang bisa mengetahui mana bisnis yang sehat karena si laporan keuangan sudah bisa diukur. Betul sekali. Jadi di workshop itu, setelah bisa paham dan ukur, kita akan lihat bagaimana laporan keuangan menampakkan diri untuk curhat. Setelah curhat, maka problem-problemnya langsung cepat kelihatan dan kita tinggal fokus di pengambilan keputusan yang berkualitas. Bukan mencari-cari lagi di mana problemnya. Bahkan saya akan bekali Anda dengan cara memetakan isi laporan keuangan seketika di otak. Jadi kalau Anda datang ke workshop buta laporan keuangan, setelah selesai, bukan hanya si laporan keuangan bisa curhat sendiri, bahkan isinya pun bisa dipetakan seketika di otak. Dan kalau Anda melihat laporan keuangan apapun, isinya juga langsung bisa dipetakan di otak. Dahsyat nggak tuh? Jadi kita summary-kan apa saja yang didapatkan dengan mengikuti workshop ini ya. Materi workshop. Paham, kita akan belajar mengidentifikasi organ penting bisnis untuk sukses. Juga jurus cepat melihat kondisi bisnis. Serta menghindari kesalahan umum membaca laporan keuangan. Lalu pengukuran, kita akan pelajari cara instan mengukur kinerja bisnis, serta kiat-kiat memilih bisnis yang sehat dan langgeng, dan akhirnya bisa menghindari jebakan tersembunyi laporan keuangan.
pada tahap pakai, kita akan melihat evolusi laporan keuangan bisa curhat sendiri, serta mendeteksi problem dalam sekejap, dan ini yang penting, memetakan seketika isi laporan keuangan di otak. Apa saja bonus workshop ini? Bonus adalah toolkit curhat laporan keuangan, yaitu materinya saya sudah summary-kan, saya jadikan toolkit yang dinamakan toolkit supaya pendorong laporan keuangan bisa curhat. Kalau dia nggak curhat, itu namanya curcol. Dan juga yang berikut, alat ukur kinerja laporan keuangan. Kalau kita beli alat tensimeter untuk ukur darah, oximeter untuk ukur saturasi oksigen di toko online terpisah, semuanya ini saya berikan termometer, tensimeter, oximeter untuk mengukur kinerja laporan keuangan. Dan juga kalau sudah diukur, tentu dia harus bisa dibandingkan dengan suatu nilai rujukan. Seperti kalau Anda tensi darah 160/80, ini harus ke dokter, di opname, atau tidur. Nah, itu kita harus bandingkan dengan nilai rujukan. Saya akan berikan juga nilai rujukan kesehatan laporan keuangan. Ini kalau udah seperti ini ukurannya, maka artinya kondisinya bagaimana? Keputusannya itu kira-kira bagaimana? Semua saya kasih. Dan yang penting, seperti masak, kita nggak cuma ngomong teori, kita masak bersama-sama. Kita praktek bersama, live curhat, dari bahan apa? Bahannya adalah laporan keuangan perusahaan publik. Jadi kalau teman-teman yang pengen investasi saham, juga bisa menggunakan ilmunya ini untuk menganalisa laporan keuangan. Kenapa pakai laporan keuangan perusahaan publik? Karena perusahaan publik sudah lebih terstandar, teratur, dan diaudit oleh auditor. Dan terakhir, ada grup komunitas eksklusif. Ada beberapa kerugian kalau kamu tidak ikut workshop ini. Satu, kalah dalam kompetisi karena keputusan yang diambil terlambat atau bahkan keliru. Kedua, selamanya tergantung pada terjemahan orang lain untuk laporan keuangan. Yang ketiga, kebocoran bisnis mungkin tidak cepat bisa diketahui. Keempat, alokasi modal tidak efisien. Yang kelima, kita jadi takut berinvestasi atau berekspansi karena buta atau belum bisa baca laporan keuangan. Yang keenam, sulit mendapatkan pinjaman bank karena tidak tahu laporan keuangan yang sehat itu penampilannya seperti apa sih? Workshop ini cocok untuk pemilik bisnis, mengetahui realita bisnisnya saat ini. Investor, memilih mana bisnis yang sehat dan menghindari yang sakit. Manajemen, mengambil keputusan dengan lebih tepat dan akurat. Karyawan, mengetahui kesehatan perusahaan tempat Anda mencari nafkah. Supplier, memastikan kelancaran pembayaran yang dipasok. Kreditur, menghindari kredit macet atas pinjaman yang diberikan. Kompetitor, mengamati dan mengantisipasi langkah pesaing Anda. Pelanggan, memastikan produk pilihan Anda terus langgeng. Selain itu juga bisa untuk penasihat keuangan maupun analis. Jadi dari sekian banyak penjelasan dan pemaparan, rasanya tidak perlu ragu lagi kalau Anda bisa segera melindungi bisnis dan waktu Anda dengan belajar cara laporan keuangan bisa curhat sendiri pada link yang diberikan berikut ini. Sampai ketemu di workshop saya.